karena tidak bisa memunculkan ibarat dalam khilaful mu'atoh kecuali menggunakan mazhab al-insaf tadi. Oke. Coba sekarang saya minta kepada Fathul Qorib C, tadi ada kasus, ini bisa lolos nggih? Bisa lolos tanpa lewat jalur akad. Nggih, oke. Nggih, niki tawaran dari yang tadi nggak diangkat-angkat. Niki arti awal dari penjual petani ke tengkulak, nggih. Niku kan berawal dari kita samakan dengan yang konsep di Tufah niku. Di Syarul Khotib. Yang mana itu nanti Domanul Mutlafah masuknya. Jadi si petani memberikan bawang ke tengkulak gitu. Yang mana nanti ini menjadi ghorim, tengkulak itu menjadi ghorim yang mana harus ditebus, harus ada doman, harus ada badal yang dikembalikan kepada penjual. Niku. Dan konsep awal dari awal kan memang tidak menyebutkan saman gitu, tidak menyebutkan saman sehingga ini enggak termasuk akad. Ngeten dadi coba ibaratnya nggih. Melanjutkan teman kami dan juga Gus kami. Jadi gini. Kalau melihat dari konsep Domanul Mutlafat itu kan ternyata nggak ada ujrohnya. Misalnya kita memberikan baju untuk dicuci terhadap gosal atau tukang laundry tanpa ada penyebutan saman, itu kan ternyata nggak ada ujrohnya. Dan itu juga ada contoh ketika ada orang itu meminta chef untuk masak dan tanpa ada menyebutkan saman, itu juga termasuk tanpa ada ujroh. Contohnya kayak gini, ini saya bacakan secara konsep dulu ya, nanti biar teman-teman bisa mengurutkan dan bisa mengiterate dengan baik. Ini saya bacakan di Tuhfatul Habib atau Bujairimi Khotibnya dulu tentang konsep tambihun. La ujrota li amalin kahal kiroksin wahiyya totisaubin bila syarti ujrotin wa in urifa dalikal amal biha li adamil tizamiha ma'asor fil amili manfaatahu. Itu secara konsepnya seperti itu. Kemudian tambihun la ujrota li amalin wa min hadhil qaidati lau jalasa insanun pun harus ada dzikrus saman walaisa hada minal buyu al fasidah hatta yudmanu bil itslaf li'annahu lam yudkar bi asaman wal bai'u in soha au fasada yu'tabaru fihi dzikrus saman. Konsepnya seperti itu. Makanya dari awal langsung poin yang untuk yang pengambilan uang komisinya ini ke bawah. Kemudian itu dalam konsep dasar. Kemudian kita arahkan ternyata dalam kitab Syarwaninya itu sama qaulu wala ujrata lahu aqulu waqad yataqafu fi malau qasoda atau bahu bitafihi ahdal iwat. Dan ini berlaku bagi petani, karena dia memberikan bawang atau berambangnya kepada tengkulak, itu ternyata ada qasdu adul iwat. La siyama wa qarinatul hali tadulu ala dalika. Apalagi ada qarinah hal yang menunjukkan seperti itu. Ini konsepnya seperti hanya kita di kantin, tanpa ada meminta, tanpa ada sikut, bahkan ini enggak dinamakan BMU atoh. Karena kalau kita ke kantin itu langsung mengambil barangnya. Ini tanggapannya dari Syekh Sarwani, fal akrobu anahu yalzamuhu badaluhu, harus dibadal. Wa yasduku fil qadri al muslaf li anahu gharimun wal qalu. Ini sudah. Kenapa? Tadi jelaskan teman saya, karena orang itu adalah orang yang berganti, orang yang harus bertanggung jawab, harus diganti badalnya. Lah badalnya kan kalau melihat dari konsepnya itu ketika kita merusak suatu benda, ya benda itu yang harus dibayar. Tapi dalam konsep kita ternyata ada konsep istidal yang itu diganti dengan qimah, yaitu uang itu. Oke. Kemudian pengambilan komisinya, tadi belum ada ibaratnya. Ya ini, kalau melihat dari arahan yang ada, kan harus melihat, di sini kan kalau kita melihat kan ketika pengambilan itu belum ada badalnya, atau badalnya belum jelas. Karena fluktuatif kan, ada 12.000, 13.000, dan 17.000. Ternyata yang diitibar itu bukan itu yang intinya, tapi dari ridho maliknya. Karena kita memberikan, si tengkulak memberikan harga 17.000 dan petaninya pun dia menyangka bahwa itu pernah diridhoi oleh si maliknya itu enggak apa-apa. Ini tabir ini ditufah. Wa yambahi annahu laudonna ridol malik biduni kimatin au ujrati mislin walam yurdo al malik bidalika annal midaro ala ridol malik. Jadi midarnya adalah ala ridol malik, dan kasus kita itu jelas petani merasa puas dan merasa terbantu dengan ajaran tengkulak. Makanya diperbolehkan. Saya simpulkan. Saya simpulkan, ini dari tawaran tadi yang awal sudah ada kerangka yang masuk ditawari, ada kerangka Domanul Mutlafat.
Maksudnya bagaimana? Saya jelaskan. Akhdhu dari pihak tengkulak ini adalah bisa ditamplek. Karena memang contohnya ad imni ritlan gitu ya. Ad imni ritlan. Saya minta dikasih ritlan minal khubzi atau minal lahmi. Ini memang benar-benar ditamlek oleh pihak petani. Sudah. Kemudian tapi petani ini menghendaki adanya badal. Karena badalnya ini berupa uang, berupa kimah, ya berarti kita gak masalah. Kalau dalam konsep dhamanul mutlafat itu boleh pihak malik itu meminta badal. Ngoten nggih, karena kehendaknya lewat qarinah urfiyah. Ngoten nggih, qarinah halnya. Terus yang terakhir, karena madar daripada dhamanul mutlafat itu adalah ridho dari pihak malik, maka dari pihak tengkulak diperkenankan mengambil komisi berapapun